Coba bayangin deh, kita bisa menyelesaikan dua masalah paling pelik di dunia, polusi plastik dan krisis energi, cuma dengan satu teknologi. Kedengarannya kayak di film fiksi Ilbiar ya. Tapi ini bukan hayalan. Ide ini beneran lagi diteliti secara serius di seluruh dunia. Lihat deh di sekitar kita, tumpukan sampah plastik yang seolah nggak ada habisnya, dari kantong belanja sampai botol minum. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau semua ini sebenarnya bukan sampah? Gimana kalau ini sebenarnya ladang minyak yang selama ini kita abaikan? Jadi idenya tuh simple sekaligus brilian. Ada sebuah teknologi yang bisa membereskan masalah sampah plastik yang butuh ratusan tahun buat terurai, dan pada saat yang sama ngasih kita sumber energi alternatif yang kita butuhin banget. Keren kan? Oke, biar gampang, cara mikirnya gini. Kita semua tahu plastik itu dibuat dari minyak bumi. Bahan dasarnya sama-sama hidrokarbon. Nah, secara teori, harusnya kita bisa dong membalik prosesnya. Ibaratnya, kita memasak mundur plastik ini buat mengembalikannya jadi bentuk aslinya, bahan bakar. Tentu aja, prosesnya nggak sesederhana itu. Ada ilmu yang spesifik di baliknya, dan namanya adalah pirolisis. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya pirolisis itu? Jadi, pirolisis itu apa? Gampangnya, bayangin kamu memanaskan sesuatu di suhu yang panas banget, tapi tanpa ada oksigen sama sekali. Nah, ini kuncinya. Tanpa oksigen, plastik itu nggak bakal terbakar. Malahan, rantai molekulnya yang super panjang dan rumit itu bakal putus, pecah jadi rantai-rantai yang jauh lebih pendek dan simple. Persis kayak molekul yang ada di bensin atau solar. Nah, prosesnya kira-kira begini. Pertama, plastik yang udah dikumpulin itu dicacah jadi kecil-kecil biar gampang diolah. Terus, potongan plastik ini dimasukin ke dalam reaktor dan dipanaskan di suhu tinggi tanpa oksigen. Panas ini mengubah plastik padat jadi uap hidrokarbon. Uap panas ini nih yang jadi emasnya. Uap ini kemudian dialirkan buat didinginkan. Dan akhirnya, uapnya mengembun jadi cairan, dan voila, jadilah bahan bakar minyak. Sampai sini, kedengarannya sempurna ya? Kayak solusi ajaib. Tapi disinilah ceritanya jadi jauh lebih rumit. Ternyata, tantangan paling besar dari teknologi ini justru datang dari bahan bakunya sendiri. Betul, dari jenis plastiknya. Pertanyaan yang paling logis selanjutnya adalah, berarti kita bisa dong ambil semua sampah plastik, apapun jenisnya, lempar ke mesin dan dapat minyak. Kedengarannya masuk akal kan? Nah, siap-siap ya, karena jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita lihat data dari sebuah penelitian ini. Ini benar-benar membuka mata. Lihat plastik jenis PE. Ini bahan kantong kresek. Semakin lama dipanaskan, minyak yang dihasilkan makin banyak. Sampai 342 ml. Lumayan banget. Tapi sekarang lihat plastik jenis PET. Ini bahan buat botol air minum. Dipanaskan selama 120 menit, 240 menit, bahkan sampai 360 menit. Hasilnya, nol besar. Sama sekali nggak ada minyak yang keluar. Grafik ini nunjukin perbedaannya secara drastis banget. Yang satu menghasilkan banyak minyak, yang satunya lagi kosong melompong. Kenapa bisa begitu? Singkatnya gini, plastik PE itu murni hidrokarbon, mirip banget sama minyak mentah. Tapi plastik PET di dalam struktur kimianya ada atom oksigen. Nah, atom oksigen inilah yang jadi biang kerok, mengacaukan seluruh proses pirolisis dan bikin dia nggak bisa berubah jadi bahan bakar cair. Dan inilah dia, tantangan terbesarnya. Plastik PET, bahan yang dipakai buat jutaan botol minum yang kita lihat setiap hari, ternyata gagal total dalam proses ini. Bukannya jadi minyak, dia malah hancur jadi serbuk putih doang. Ini masalah yang fundamental banget. Dan sayangnya, masalah bahan baku ini cuma puncak dari gunung es. Selain masalah jenis plastik yang cocok dan gak cocok tadi, ternyata masih banyak banget rintangan lain kalau kita mau bawa teknologi ini dari skala lab yang kecil ke skala industri di dunia nyata. Pertama, soal bahan baku lagi. Jenis plastik yang paling bagus, yaitu polipropilen atau PP, ternyata lebih susah dicari dalam jumlah besar dari tumpukan sampah. Kedua, kebutuhan energi. Proses ini butuh panas yang luar biasa tinggi. Pertanyaannya, jangan-jangan energi yang kita pakai buat manasin reaktornya malah lebih besar dari energi yang kita dapat dari minyaknya? Kalau gitu kan jadi nggak efisien. Terus, skalabilitas. Membesarkan mesin dari ukuran lab ke ukuran pabrik raksasa itu tantangannya besar banget, baik teknis maupun biayanya. Dan terakhir, tentu saja, keamanan. Minyak yang dihasilkan ini harus diuji berkali-kali buat mastiin kualitas dan keamanannya sebelum bisa dipakai secara luas. Jadi, disinilah kita berada sekarang. Di sisi satu ada harapan yang luar biasa besar, sebuah solusi yang terdengar sempurna.
Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang dipenuhi tantangan teknis yang super rumit. Gambar-gambar seperti ini nunjukin kalau teknologi pirolisis ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas. Mesinnya ada, nyata, dan berfungsi. Tapi gambar ini juga sekaligus jadi pengingat buat kita semua bahwa perjalanan dari prototipe skala kecil kayak gini menuju sebuah solusi global yang efisien itu masih sangat-sangat panjang. Walaupun tantangannya segunung, para peneliti nggak nyerah gitu aja. Mereka tetap optimis. Kutipan dari jurnal ilmiah ini misalnya, menegaskan kalau prospeknya tetap sangat bagus. Kenapa? Karena hadiahnya kalau kita berhasil, yaitu mengubah sampah jadi energi, terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan bersama. Melihat semua tantangan ini, kemana sebaiknya energi kita diarahkan? Haruskah kita habis-habisan menyempurnakan teknologi canggih seperti ini untuk membereskan sampah yang sudah terlanjur ada? Atau haruskah kita kembali ke akarnya dan fokus mati-matian mengurangi produksi dan penggunaan plastik dari awal? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya.